kembali lagi bersama saya Teddy Wahid dalam channel Teddy Wahid Official. Kesempatan kali ini kita akan podcast di mana di beberapa waktu yang lalu kita belum pernah podcast ya, udah lama nggak podcast, sekarang podcast. Sebelum kita lanjut, kami dari Teddy Wahid Official mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Podcast kali ini kita bersama salah satu wanita yang ada di Gisting, di mana aktivitas sehari-harinya beliau sebagai ojek online. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan beliau, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini untuk subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Kalau kalian ingin podcast bersama siapa, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kita langsung berkenalan nih dengan Mbak Lia. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, alhamdulillah. Mbak Lia ini salah satu driver ya, Mbak ya? Driver di salah satu ojek online yang ada di Gisting. Apa namanya, Mbak? Kojek Gisting. Nah, beliau merupakan driver di Kojek Gisting, di mana pada beberapa waktu yang lalu kita telah podcast juga dengan pengembangnya, sekarang salah satu drivernya ya, Mbak ya? Iya. Mbak Lia. Sejak kapan, Mbak? Sebulan yang lalu. Baru ya? Baru di ojek. Nah, di sini Mbak, awal mula menjadi ojek online itu gimana, Mbak? Awalnya tuh kayak delivery biasa, suruh ngantar-ngantar buah, es. Nah, ketemu sama kawan. Namanya Anggi itu salah satu driver juga, lebih dulu dia. Nah, itu ngajak untuk gabung. Nawarin ya? Nawarin, mau nggak masuk ojek? Nanti saya bilang dulu sama ketuanya gitu. Sama Mas Tri. Terus udah WA, besoknya dipanggil ke rumah, langsung gabung. Hari itu juga. Jadi ketika ditawarin gabung ke Kojek, langsung gabung ya? Langsung. Nah, buat kalian nih yang belum tahu Kojek itu apa sih? Nah, Kojek itu salah satu aplikasi ojek online yang ada di Gisting di Kabupaten Tanggamus ya, Mbak ya? Iya. Kojek ini udah lama. Nah, buat kalian yang berdomisili di Gisting dan sekitarnya bisa download ya aplikasinya di Play Store ada. Play Store langsung, ada ya? Iya, langsung di-update aja kalau yang udah lama kan ini updatean baru. Jadi harus di-update. Oh, jadi aplikasinya pengembangannya baru ya? Setelah di ini jadi buat yang pengguna lama untuk update ya aplikasi. Update yang baru itu lebih bagus aplikasinya di dalamnya. Kualitasnya lebih bagus, silahkan yang pengguna lama bisa langsung update ya. Iya. Dan yang belum menggunakan bisa langsung ya. Langsung download di aplikasi Play Store. Nah, di Play Store Kojek ya, Mbak ya? Iya. Oke, nah kalian bisa langsung download dan bisa digunakan ya. Bisa langsung. Itu wilayah Gisting dan sekitarnya ya, Mbak ya. Nah, kan tadi berawal disuruh antar sebagai perempuan nih, Mbak, wanita nih. Kok mau gitu? Apa yang jadi driver ojek? Emang udah kayak hobi gitu loh di jalan kan awalnya. Kayak seneng aja ngantar-ngantar, apalagi dapat jasanya. Jadi ya itu kayak udah seneng aja gitu. Oh, memang seneng apa ya, hidup di jalan gitu ya? Di jalanan ya? Kena angin gitu kan. Nah, terus Mbak Lia ini udah berkeluarga belum? Sudah punya anak? Ada 2. Suami dukung? Suami dukung sih sejauh ini. Dukung? Kadang ya ikut nganter, bantuin ya kalau banyak orderan kan. Mantep nih, apa ya, ada sisi romantisnya ya, Mbak ya. Jadi ngojek di apa ya, didampingi suami ya, diantar suami ya. Nah, terus sambil ngojek, terus kalau ketika ngojek nih kan punya anaknya kadang malah aku bawa, kadang diajak, Mbak. Kadang gantian sama ayahnya di rumah kalau lagi off, nggak kerja. Kadang sama mbahnya. Oh, kadang diajak. Senang anaknya? Senang, malah dia kayak ketawa-tawa gitu loh di jalan. Gak bosen kan. Umur berapa sih, Mbak? Yang satu tuh 5 tahun.
Kalau yang kecil setahun setengah. Yang 5 tahun itu yang sering jajan? Enggak, yang kecil malah. Malah yang kecil sambil gendong? Enggak, kan ada kursi di Oh depan iya. itu loh. Dia di depan, jadi orderannya taruh bawahnya. Nah, dalam sehari rata-rata berapa banyak orderan, Mbak? Minimal. Rata-rata? Oh, rata-ratanya 15 lah, 20. 20 banyak juga ya dalam satu hari ya. Sekitar segitu ya. Nah, apalagi kan banyak membagi waktunya, gimana itu Mbak? Mulai dari jam berapa Mbak Lia ini? Mulai di lift tuh kadang subuh udah? Justru pagi itu, jam-jam pagi tuh yang paling ramai. Sarapan ya? Sarapan, terus kayak bahan-bahan pokok buat sayuran, beras gitu, bisa ikan juga ya? Bisa. Nah tuh buat kalian yang pagi-pagi ya, terutama wilayah distrik, mager lah ya, males gerak ya, males gerak, bisa langsung order ya. Bisa banget. Pagi-pagi artinya mau masak, mau malas mau ke pasar ya, bisa ya. Bisa. Tuh bisa. Dan buat kalian juga yang punya market atau toko, nah ini kalian punya market atau toko pingin dipromosiin atau dipajang lah di Gojek ya, bisa juga kalian download aplikasinya, yaitu Mitra Gojek ya. Mitra Gojek, jadi nanti bisa dimasukin ya, produk-produknya apa aja, harganya berapa aja ya, seperti itu ya. Dan dulu Mbak, perbandingannya dulu kan suruh tukang antar-antar biasa, sambil sekarang di Gojek, apa perbedaan yang dirasakan? Bedanya banyak banget ya, kayak lebih banyak orderan, lebih banyak kenal orang, terus kayak rezeki itu semakin berlipat gitu loh. Diluas-luasin sama orang-orang ini, dikasih ke yang lain lagi gitu. Orderan semakin banyak ya Mbak. Nah ini jaketnya baru kayaknya ya Mbak ya? Baru dicetak. Wah. Baru jadi, baru banget. Nah ini di depannya ini kayaknya ada sponsor utamanya nih, yaitu Beras Api nih, sponsor utama Gojek nih, yang kemarin podcast juga di sini, yang ownernya Mbak Bella ya. Ya kemarin kalian bisa, kalau penasaran Beras Api, bisa lihat videonya di channel ini seperti apa, profilnya nanti bisa kalian lihat. Nah, di sini banyak juga sponsor-sponsor Gojek ternyata ya. Iya, banyak, lumayan. Mitra-mitra. 18. Banyak semuanya. Ya. Itu mencangkup di Histings ya juga ya. Dan banyak juga toko-toko yang ada ya di dalam ini. Nah, kalau pernah nggak sih Mbak ngerasa, artinya sebagai driver perempuan, Mbak Lia ini apa ya, ketika kan punya teman-teman gitu, pernah nggak ngerasa apa ya, gengsi atau malu sebagai driver gitu? Enggak sih sejauh ini. Kalau teman-teman juga kayak support gitu loh, kayak semangat gitu. Sekarang kan makin banyak kan temennya di mana-mana, nggak ada lah rasa malu. Soalnya kan halal, jalannya benar. Dapat rezeki halal berkah insya Allah. Nah buat kalian tuh, artinya kita juga belajar sama Mbak Lia, dimana ketika kita mencari rezeki yang halal, ngapain malu ya Mbak ya? Iya benar. Selagi itu halal dan bermanfaat juga sih ya. Iya. Bermanfaat juga buat orang lain kan, kita bisa membantu orang lain seperti itu. Nah terus ketika ngojek ini kan tadi mulai subuh, sampai jam berapa biasanya? Kadang sampai malam. Jam berapa? Pernah sampai jam 11:30. Sampai tapi sama suami. Oh didampingi suami? Iya, ngeri lah kalau sekarang. Orderan sampai 11:30 malam, itu pernah. Order apa aja malam? Itu mie ayam sama nasi goreng. Terakhir itu waktu mau puasa kalau nggak salah. Tengah-tengah malam kayak gitu, mungkin dia masih aktivitas jauh. Tapi itu paling malam sih aku. Sebelumnya tuh jam 9 udah aku off gitu. Karena kan butuh dibagi waktu sama anak, sama suami. Itu sampai 11:30. Nah tuh buat kalian tuh, kalau malam-malam juga kadang kan, tapi ada ya teman-teman yang lainnya memang yang sampai malam. Nah ada. Tuh buat kalian juga, ketika malam lapar ya, biasanya kita kerja malam atau kumpul sama teman malam-malam, ngerasa butuh asupan lah ya, bisa langsung diorder di
Ojek seperti itu. Karena sampai malam juga kan sebagian teman-temannya juga kan kalau Mbak Lia. Nah, terus itu tiap hari ya Mbak ya? Tiap hari. Nggak pernah liburan gitu. Paling Idul Fitri kemarin aku 3 hari off. Cuma 3 hari? Langsung lanjut lagi. Langsung off on lagi kemarin itu. Lebaran keempat. Kenapa sampai cuma 3 hari, Mbak? Udah ini ya kayak boring loh di rumah gitu, bosen kan. Biasanya warawiri nganter orderan. Itu kayak di rumah kumpul sama keluarga doang. Bosen loh, pengen jalan lagi gitu. Dan ketika Idul Fitri nih, kita lihat Idul Fitri kemarin, orderannya apa aja sih? Kan kalau Idul Fitri kan belum banyak yang toko ini yang buka ya. Orderannya apa itu? Kemarin itu buah, kayak bakso kan, mereka kayak pengen makan yang enak gitu kan, kumpul keluarga gitu. Terus ikan pengen bakar-bakar kayak gitu. Banyak ya? Banyak. Bahkan dari Lebaran pertama aja udah ada yang order. Cuman kan aku bilang lagi off gitu ya. Masih suasana Lebaran gitu. Dari Lebaran pertama? Udah banyak yang nelpon nih. Terus kan masih suasana Lebaran ketiga ya, banyak orderannya ya. Lumayan. Karena kalau teman-teman yang lainnya mungkin belum ya. Ada sih 2 orang ada. Jadi kayak yang kalau aku nggak bisa aku lempar ke teman. Karena nggak bisanya karena waktu mungkin ya. Waktu, jadi kayak butuh waktu juga kan, quality time buat keluarga, silaturahmi, kayak setahun sekali itu kan momen. Nah terus sekarang kan kita lihat ya, sekarang ini beberapa waktu ini sering hujan Mbak. Kalau hujan ada orderan gimana? Tetap gas. Tetap pakai mantel berangkat. Nah, itu buat kalian juga, ya buat kita semua ya. Kalau hujan, sekarang hujan, pengen apa dan males keluar, siap ya Mbak Lia ya? Siap. Justru siap. Paling banyak orderan itu waktu saat hujan. Makanan ya biasa? Makanan, iya. Tuh buat kalian kalau hujan, Mbak Lia dari Gojek siap, tinggal kalian gunain aplikasinya aja ya. Pilih apapun keinginan kalian, pengen makan apa, silakan, siap antar ya sampai rumah walaupun hujan ya. Walaupun hujan, panas, terjang. Oke, nah ini kan udah kurang lebih 1 bulan ya gabung ke Gojek. Suka dukanya apa nih Mbak? Yang dirasain selama 1 bulan ini? Ya kalau sukanya jadi kayak punya rezeki banyak ya dari orang-orang itu. Dukanya paling kalau pas ban pecah di jalan, aku kan kayak perempuan gitu ya. Tambal ban jauh gitu, kayak nelponin teman tuh pada susah, itu doang kali. Nah terus gimana itu nanganinya? Kalau biasanya? Ya paling ya kayak nunggu lama dulu gitu. Nanti ada sih salah satu teman gitu yang solid mau bantu gitu, jemput, nanti motornya taruh bengkel. Terus mengenai orderan nih, kalau ban pecah itu kan otomatis waktunya terhambat. Itu dilemparin ke teman atau gimana? Ada yang dilempar, ada yang mau nunggu sih. Dihubungi dulu. Pelanggannya ini kan ada kendala seperti ini gitu. Alhamdulillah lebih banyak yang memaklumi loh. Iya, namanya itu kendala yang bukan kita harapkan, bukan kehendak kita, di mana memang ada kendala yang seperti itu, dan ya alhamdulillah ya customernya atau pelanggannya bisa maklumi itu ya. Tapi ada juga ya yang nggak maklumi. Ada, jadi kayak minta buru-buru itu banyak banget. Nah terus ini Mbak, kan pelanggan itu macam-macam ya karakternya ya. Kalau ketemu yang enak-enak, kalau ketemu pas yang nggak kurang enak itu pernah nggak? Pernah ada. Gimana nyiasatnya? Ya kayak ya diterima aja gitu, namanya orang kan komplain gitu kan. Komplainnya mengenai apa? Kayak pesan kayak makanan, kayak pas ban pecah itu. Itu kan namanya musibah, kita nggak ada yang tahu kan. Jadi kayak kehambat, terus baksonya dingin, yang dia pesen itu dingin atau apa gitu, kayak marah-marah ke kita gitu kan, besoknya nggak mau order ke kita lagi. Cuman kan lama-lama kayak mungkin maklum kali ya, orangnya memahami gitu loh,
oh iya dia driver perempuan, di jalan ada kendala, besoknya yang ngubungin kita lagi. Paling kayak gitu aja, marah-marah kecil, kesel gitu loh. Tapi ya gimana ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sebuah kejadian itu, yaitu pembelajaran terutama buat saya ya, harusnya kita bisa saling menghargai. Nah, Ya kan, iya kan saling butuh gitu ya kita saling membutuhkan, artinya bisa saling menghargai, dimana oke, kalau mungkin kalau keterlambatannya dengan alasan mungkin Mbak Lianya pergi atau gimana sih, oke wajar ya sebenarnya marah. Tetapi ini kan karena musibah ya. Nah, Siapa yang ini? ya Jadi ada yang dengan tahu. sebenarnya dengan kita saling menghargai, semuanya jadi enak ya Mbak ya. Iya, tetap berjalan lancar. Artinya kan tadi dikatakan seandainya bakso dingin, ya udah sih diangetin aja lagi kan bisa. Iya, simpel. Simple, artinya hal kecil jangan dibesar-besarkan ya. Hal kecil, masalah kecil, dan itu ya seandainya gini aja deh, nggak usah order dengan Mbak Lia lah. Kita sendiri beli bakso di tempat yang jauh, mau kita makan di rumah, kita pecah ban di tengah jalan juga, mau nggak mau ya sampai rumah Tetap dingin diangetin. kan. Tetap diangetin kan, bakal dingin. Tetapi kalau kita bisa saling menghargai, artinya ya semua profesi sebenarnya Mbak ya, kita bisa saling menghargai, ya insya Allah kita juga mudah ya, artinya suatu saat apapun kita kalau bisa saling menghargai, kita hubungi, kadang kan pasti akan bantulah ya. Nah terus seiring berjalannya waktu 1 bulan, ngerasa nyaman ya jadi driver ini? Nyaman sih, sejauh ini masih nyaman banget. Yang bikin nyaman? Ya karena hobi itu tadi, kayak hobi di jalan gitu loh. Kayak kalau kita tuh ngantar pesanan pelanggan puas tuh kayak kita ikut puas. Kayak dapat dari aplikasi, dapat rating 5 itu kan kayak bangga gitu loh. Oh, ini berarti pelanggan puas. Gitu. Kayak ada kesenangan sendiri gitu. Oke, terus pernah nggak selama ini dapat rating di bawah 5? Alhamdulillah belum pernah sih. Ratingnya selalu 5. Kalau ratingnya 5, Mbak Lia ini apa ya, disukai lah ya dengan pelanggan ya, karena ratingnya 5. Nah, kadang kan kita juga seperti itu sih Mbak, dengan apa yang kita sambung dengan apa ya, perkataan tadi, dengan saling menghargai, bahwasanya kita memberikan apresiasi itu bukan sekedar materi ya Mbak ya. Ya enggak? Benar. Artinya ketika kita ongkos nih, seandainya 5.000, kita beri 5.000, tetapi bentuk apresiasi lain, apa ya, apresiasi kasih bintang 5 aja udah bangga, seneng ya? Udah bangga, seneng gitu. Berarti kan kita kayak dapat penghargaan gitu loh. Secara nggak langsung kan. Mereka puas gitu sama pelayanan kita. Mantap, berarti pelayanan Gojek luar biasa ya, seperti itu ya. Ya, alhamdulillah. Dari Mbak Lia sendiri aja, ini salah satunya driver ojek yang selama ini belum pernah ya di bawah 5 ya. Sama sekali belum. Berarti selalu rating 5. Berarti untuk pelayanan di Gojek luar biasa nih. Di sini kita lihat salah satu contohnya Mbak Lia, di mana ratingnya 5 ya. Artinya pelanggan puas lah dengan Mbak Lia dan dengan Gojek sendiri. Nah, buat kalian juga pengen tahu nih aktivitasnya Gojek seperti apa, jadi kalian bisa follow Instagramnya dan juga Facebooknya, yaitu Gojek Gisting. Jadi di situ story-nya ada terus ya. Ada semua. Nah, story Gojek seperti apa, di situ kalian follow itu tadi yang kita tulis ini. Nah, di mana nanti kalian akan mengetahui aktivitasnya seperti apa nih ya. Terkadang toko-toko juga diposting ya Mbak ya? Iya, kita kan setiap hari itu kayak posting gitu loh, yang toko-toko, warung-warung makan gitu. Jadi yang buat kalian yang pingin makan tapi bosen, bingung mau makan apa, kadang makan ini itu aja. Nah, dengan kalian follow Instagramnya, Facebooknya, nanti kalian juga akan tahu nih aktivitasnya seperti apa ya. Seperti apa. Nah, yang kalian bingung dengan apa yang kalian makan juga nanti ya kadang pengen gitu ya dengan lihat ini. Terus kan keaktifan Gojek nih,
bagi waktu bareng keluarganya gimana, Mbak? Ya paling kalau kayak azan zuhur gitu kan, aku off sebentar nih pulang, ketemu anak dulu, suami gitu, baru on lagi. Kayak kita di WA apa di aplikasi kan bisa di on offin. Nah itu kita matiin dulu bisa, bagi waktu buat keluarga dulu kan. Terus ya namanya wanita kan sebagai salah satunya ibu rumah tangga juga, terus mengerjakan aktivitas rumahnya Gantian sih, kayak suami juga ngerti. oh artinya bagus juga nih, saling support gitu ya. Iya benar. Ini juga patut kita tiru, dimana artinya dalam berkeluarga ya, khususnya dalam berkeluarga kita jangan membebankan ke satu pihak. Iya. Nah benar, apa artinya, contoh mencari nafkah itu kan kewajiban suami, tapi Mbak Lia support membantu sang suami, gitu juga Iya. rumah tangga di rumah tugasnya Mbak Lia, tapi suami pun bantu kan. Nah dimana artinya ketika kita belajarlah dari sini ya, kita belajar dari Mbak Lia ini, dimana kita juga bisa harusnya saling bantu, saling menghargai ya dalam rumah tangga ya Mbak ya. Saling menghargai, bisa saling membantu. Kalau mana yang sibuk, ya siapa yang nganggur, ya bisa backup dulu lah gitu ya. Gitu. Dan nyaman ya selama ini ya. Nyaman sih, cuman kayak pas awal-awal aja gitu kan, kayak suami itu kayak kurang waktu gitu aku ya. Kayak suruh jangan on dulu sih gitu. Cuman kan aku kasih pengertian gitu loh. Kayak kalau aku nggak nerima, besoknya kan kayak hilang gitu kan, orderan kita, pelanggan kita kecewa gitu loh. Kayak nggak mau ini lagi kan. Terus lama-lama ngerti sih. Terus kayak saling bantu itu ya, tadi. Memang pertama ya tadinya sering bareng. Nah kayak kaget gitu ya kan. belum terbiasa lah ya suami dengan pembagian waktunya ya seperti itu. Tapi sekarang kan udah bahkan saling kadang ngantar juga ya. Kadang ikut ngantar, bantuin. Oke. Nah terus anak-anak kan berangkat subuh ini kan biasanya masih anak dekat dengan sosok ibu. Gimana Mbak Lia ini apa ya pendekatan dengan anaknya? Kalau anak ngerti sih alhamdulillah, kayak tahu gitu loh ibunya ini cari rezeki gitu di luar. Aku kadang berangkat itu masih tidur anak-anaknya. Kadang pulang tuh udah tidur siang lagi gitu loh. Malah sehari nggak ketemu ya kayaknya. Sehari kayak jarang ketemu, cuman kalau pas ketemu itu kan kayak kangen banget gitu loh anaknya. Malah makin erat sih kalau kata aku. Apalagi kan order tadi sampai malam jam 9. Capek nggak? Ya kalau capek sih lumayan. Kayak di jalan itu juga kan bawa motor capek ya Mas ya. Cuman ya nggak kerasa aja, kayak lihat anak, apalagi lihat anak kan kayak capeknya hilang gitu loh. Jadi anak, keluarga, suami ya yang bikin rasa lelah itu hilang ya. Nah, terus motivasinya Mbak Lia support dari suami itu kayak gimana? Pesan suami yang bikin apa ya, nyentuh hati Mbak Lia untuk ini. Apa ya bingung. Ya tadinya tuh kayak nggak setuju sih emang. Kayak aku aja loh yang kerja gitu. Cuman kan aku kayak pengen bantu gitu loh. Karena kan kebutuhan banyak, anak udah 2 ya kan. Terus lama-lama ya kayak ya udah ya nggak apa-apa, kamu jalan kerja kayak gitu nggak apa-apa, tapi yang hati-hati. Terus tetap ingat anak, ingat tugas istri kayak mana gitu. Yang penting nggak meninggalkan kewajibannya ya. Jangan benar juga itu tadi, ketika kita saling bantu juga sebagai perempuan jangan pernah apa ya meninggalkan kewajibannya lah ya, lupakan kewajiban utamanya ya, seperti itu kan. Nah memang dari situ selama ini 1 bulan ini kan sudah apa ya tadi suka dukanya ban pecah, selain itu ya kayak
paling kalau hujan deras banget gitu kan, kayak kita belum tahu alamat HP itu kan positif basah. Nah ya itu gimana itu Mbak? Nah itu paling ya sedihnya ya di situ gitu loh, kayak berhenti atau gimana? memperlambat kita kan untuk sampai ke tujuan gitu. Ya aku berhenti dulu, kayak dilap dulu. Kadang masih basah, nggak bisa disentuh gitu HP-nya. Itu kan ada sih kan ya kayak tempat. Ada, cuman kan kayak belum kepikiran gitu loh sampai sekarang. Masih kayak udah kepikiran pengen beli gitu. Masih banyak orderan nih yang belum ini, kayak nggak ada salah gitu loh. Saking padatnya orderan gitu. Apa sih itu ya yang bisa dikalungin juga itu kan? Ya. Nah dari situ susah ya, apalagi pernah nggak sih sampai nemuin alamat yang jauh banget yang memang Mbak Lia belum tahu tempatnya dan susah nyari? Pernah, itu ke rumah owner beras ape, Mbak Bella. Kan itu kan kita ngikutin map, kayak diputer-puterin gitu loh. Jadi ngelewatin hutan malam-malam. Malam ya? Gelap banget, sendiri aku. Baru kali itu aku dapat orderan pertama kali. Beras ya? Bukan, aku nganter makanan. Mbak Jadi Bella kayak pesan. Mbak Bella pesan makanan ke aku lewat Mastri. Yang terakhir kemarin kan kalau nggak salah Mbak Bella upload apa ya, somai kalau nggak salah ya, yang terakhir itu ya. Nah itu juga dia antar ke sana? Enggak, bukan aku sih kalau itu. Kayak yang pertama banget itu. Itu kan kayak diputar-putarin map gitu. Lewat sawah-sawah, kebun-kebun, sendirian jam 9 malam. Tapi ya nyampe sih alhamdulillah. Jadi aku telepon gitu loh Mbak Belanya. Kasih petunjuk arah. Takut? Lumayan, kayak ekstrim loh, kayak gelap. Gimana sih sendirian? Bukan kayak takut hantu ya, takut orang. Takut kayak orang jahat, kayak ada yang ngikutin gitu. Perasaannya ya? Perasaannya kayak sugesti gitu loh. Tapi akhirnya sampai ya? Sampai sih. Nah tuh ketika malam yang kita belum tahu, Mbak Lia belum tahu pun tempatnya pun akan berusaha dicari tahu. Jadi buat kalian jangan meragukan lah ya untuk aplikasi Gojek ini. Dan ini Mbak, ketika kita mau di akhir nih, tolong motivasinya sih Mbak, kasih motivasi ke apa ya, ke penonton semua untuk apa sih kita, apa kata Mbak Lia tadi, sedalam kita mencari rezeki yang halal, ngapain bisa Mbak? Ya pokoknya kita tuh perempuan tuh jangan gengsi, jangan malu. Selagi itu halal, jalannya benar, insya Allah berkah. Nah mantap. Jadi jadi kadang ini kadang kan apa ya, ketika seorang perempuan, apalagi zaman sekarang ya, banyak orang yang malu dengan apa yang dikerjakan. Makanya saya adakan podcast ini loh Mbak, tujuannya agar apa sih ya, kita itu jangan pernah malu dengan apa yang kita kerjakan gitu ya, apa yang kita syukuri dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Belum tentu orang lain bisa seperti kita. Iya benar. Iya kan, orang lain orang lain banyak yang pengen seperti kita, kenapa kita nggak bersyukur? Harusnya kita itu lebih banyak melihat ke bawah ya daripada melihat ke atas. Karena apa? Kalau kita melihat ke atas, apa yang kita miliki pasti kurang. Iya, nggak ada puasnya. Nah, tapi ketika kita rajin melihat ke bawah, kita akan bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Dan sebagai perempuan juga, itu tadi jangan pernah malu dengan apa yang dikerjakan ya Mbak ya. Iya. Sebagai driver ojek pun nggak pernah malu kan? Iya. Nggak pernah malu, karena kalau malu ya mau kayak apa sih ya? Emang malu tuh ya nggak dapat rezeki gitu loh. Nah, lagian juga kalau malu ya apa yang dimaluin? Apa yang dimaluin? Ini kan kayak kerjaannya bagus, halal juga, dan membantu gitu loh, saling bantu orang lain gitu. Iya, jadi sekarang kan apalagi zaman sekarang ya, kayaknya orang mau kemana-mana ini, contoh kita beli makanan ya, terpampang jauh banyak makanan A, si ini jualan makanan A, si ini jualan makanan A. Orang melihat paling kadang mana sih yang yang bisa itu yang dipilih kan. Iya. Karena sekarang banyak orang udah gimana ya, males ya mau keluar ya kadang-kadang ya, mau ini. Nah itu tadi sedikit ya, terima kasih nih Mbak udah mau
hadir ke sini. Nah, buat kalian sekali lagi tetap ya, kalian bisa yang belum pengguna Gojek di wilayah Gisting dan sekitarnya bisa kalian download ya Mbak ya. Download di Play Store. Nah, download di Play Store yaitu Gojek. Dan buat kalian yang memiliki usaha, ingin usahanya masuk di Gojek, apa aplikasinya Mbak? Mitra Gojek. Nah, bisa langsung di download juga. Nah, kalian download aplikasinya Mitra Gojek, kalian isi di situ produk kalian, nama toko kalian apa ya kan. Dan buat para pengguna yang lama ya, bisa langsung diupdate aplikasi Gojeknya. Nah, update aplikasi Gojeknya agar kalian bisa merasakan fitur-fitur terbaru ya dari aplikasi Gojek seperti itu. Dan tetap kalian juga kalau ingin tahu aktivitas Gojek apa sih, makanan-makanan, terkadang kalian bingung mau makan apa atau ada makanan apa aja sih di Gisting, kalian bisa follow Instagramnya dan add Facebooknya yaitu di Gojek Gisting yang ingin kita tulis ya. Jadi kalian nanti ya akan menemukan inspirasi banyak ya di situ ya. Benar. Seperti itu. Nah, makasih Mbak udah hadir di sini, meluangkan waktunya, berbagilah bersama kita, di mana tentunya saya pribadi banyak belajar lah. Artinya banyak yang saya pelajari dari kehidupan Pak Lia dan suami, di mana bisa saling support seperti itu. Ya inilah, semoga podcast kali ini bisa menginspirasi, bisa menjadi pembelajaran ya buat kita semua ya Mbak ya. Dan buat kalian, terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tulis di kolom komentar. Jika ingin podcast dengan siapa, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba hadirkan ke sini. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi dalam video-video berikutnya.